Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa hdini bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang pertama-tama dihormati pimpinan pusat Persis dan Persistri, selamat datang di dunia Islam. Mudah-mudahan pada tangan ustaz-ustaz semua, ustaz-ustaz semua diberikan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami hormati seluruh pimpinan daerah yang sudah jauh-jauh dari kita, dari Balikpapan, Bontang. Semoga mencatat sebagai amal jariah, dihapus seluruh kesalahannya dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dalam rangka acara musyawarah wilayah 3 Persis dan Persis Kaltim Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji, puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat karunia, rahmat hidayahnya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam acara ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, orang yang paling kita cintai dan dia pun mencintai kita, dan tidak lain melainkan baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Mohon izin untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembacaan kalam ilahi, laporan pelaksanaan musyawarah wilayah 3 Persis dan Persis Kaltim. Yang ketiga, sambutan Ketua PW Persis Kaltim masa jihad 2018 sampai 2022. Yang keempat, arahan pimpinan Persis sekaligus membuka acara secara resmi. Nanti ada pembinaan dari pimpinan pusat oleh Ustaz Kiai Haji Dr. Anggesius Muhammad Rudiat. Nanti setelah itu kita tutup dan Persistri nanti dipersilakan ke ruang sebelah untuk musyawarah dan putra. Tidak mengenal ruangan dekat di sini untuk seluruh PD diharap jangan dengan ruangan karena kita langsung lanjut sidang pleno 1, sidang pleno 2, sidang pleno 3 dan sidang pleno 4. Pembinaan ya, hari ini pembinaan dulu. Maka langsung saja pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Ibnu Hasmin. Pada beliau kami persilakan, tafadhol. Ini soal generasi sokoyin ini. Doanya mudah-mudahan jadi anak soleh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Yang kedua, laporan pelaksanaan musyawarah wilayah 3 Persis dan Persis di Kalimantan Timur oleh Ketua Panitia Ustadz Halim Rohis SAG. Pada beliau mempersilakan. Bapak Tolzat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir dan insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa berjumpa dengan guru-guru kita, dengan saudara-saudara kita, ada yang jauh dan kita yang di Samarinda. Alhamdulillah ini kenikmatan yang luar biasa.
dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang-orang mukmin insyaallah. Yang pertama, setelah tadi mengucapkan hamdalah di dalam mukadimah beserta sholawat, kami tidak lupa menyampaikan selamat datang kepada pimpinan Pusat Persatuan Islam yang berlokasi di Bandung. Ya, Masya Allah sudah jauh-jauh berhadir. Terima kasih para asatidz. Ada Kiai Haji Ustaz Dr. Andes Uus Muhammad Ruhyat. Kemudian yang kami hormati Ustaz Haji Sulwan Asham. Kemudian dari rombongan Persistri, ya, Masya Allah, dari pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri yang hari ini hadir langsung ketua umumnya Bu Hajah Yuli. Kemudian ada juga mantan ketumnya, ya, Hajah Dr. Titin Suprihatin. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah kaki dari Bandung yang jauh di sana ke Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Allah catat sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tidak juga kami lupakan, yang terhormat Ketua PW Persis Kaltim Al-Ustaz Al-Hafidz Ibnu Qayyim MTHI, yang mana beliau sudah 2 periode ya saja membimbing kita, membina kita di jamiah tercinta kita, yakni Persatuan Islam. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, ya, dan senantiasa memberkahi setiap perjuangan beliau dimanapun berada. Kemudian tidak lupa juga kami menyambut kedatangan dari Ikhwatu Iman pimpinan daerah se-Kalimantan Timur. Ada dari PD Balikpapan, kemudian PD Samarinda tentunya sebagai tuan rumah. Kemudian ada PD Persis Kutai Barat, Kutai Kartanegara, ya, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Persistri dari PD Persistri yang juga ikut hadir dalam kesempatan kali ini atau yang mewakili, kami sampaikan ahlan wa sahlan. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Kemudian izinkan saya selaku Ketua Panitia Musyawarah Wilayah Persatuan Islam dan Persatuan Islam Istri ke persisnya ketiga, ya. Persisnya berapa, Bu? 2 ya? Oh, sama ya, ketiga. Izinkan untuk menyampaikan sedikit laporan terkait dari awal kita berdiskusi, bermusyawarah di sempat ya pindah-pindah karena kita belum punya markas sendiri. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, terutama dari pimpinan pusat Persis, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa markas, ya, yang diharapkan 3M seperti dari Ustaz JJ dulu sampaikan, markas, masjid, ya, kemudian markas dan madrasah. Karena dengan itu insya Allah pembinaan pengkaderan, ya, lewat pendidikan insya Allah lebih cepat dan lebih mudah untuk berkembang insya Allah. Dan kita tidak memungkiri SDM kita juga sudah banyak yang secara pendidikan juga ada yang S1, S2, bahkan ada yang sedang menempuh S3. Mudah-mudahan ini menjadi awal mula perjuangan. Ini selamat datang Ustaz Asef dari Ketua PD Persis Bontang, ya, Masya Allah. Alhamdulillah beserta istri hadir juga. Ini jam zooming Ustaz Asef, ya, mangga. Ya, asli Bandung.
Dilanjutkan sampai mana tadi? Jadi lupa. Oh ya, peran panitia ya. Nah, dari awal kita sudah jauh hari membahas ini ya. Sampai detik ini kita pun tidak berhenti ya. Tetap berkoordinasi, tetap berkomunikasi ya dengan semua teman-teman yang ada. Walaupun kita masih terbatas ya, baik dari segi akomodasi, transportasi, kemudian fasilitas ya di tempat kita. Tapi alhamdulillah sampai detik ini Allah mudahkan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang berbahagia insya Allah. Boleh beri tepuk tangan buat semangat kehadiran kita semua pada hari kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah untuk acara musyawarah wilayah Persatuan Islam ketiga ini hari pertama kita laksanakan di Uswatun Hasanah sini. Kebetulan ini dulu tempat membina juga di sini ya. Ya, kemudian alhamdulillah istri juga masih ngajar di sini SD Al-Firdaus. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Uswatun Hasanah yang sudah berkenan meminjamkan tempat untuk acara muswil di hari pertama ini. Ya. Kemudian insya Allah untuk besok akan dilanjutkan di hari kedua, yakni di studio TV Islamic Center. Ya, untuk nanti acara yang mengundang beberapa instansi ya pemerintahan, insya Allah jika tidak ada halangan dari Gubernur Kalimantan Timur ya akan hadir, kemudian Wali Kota Samarinda, kemudian Ketua MUI Provinsi Kaltim, dan pimpinan ormas Islam yang ada di Kaltim, tentunya pimpinan wilayah ya. Itu ada PW Muhammadiyah insyaallah, kemudian PW NU Hidayatullah, kemudian Wahda Islamiyah, Dewan Dakwah, Pusdai Kaltim, insyaallah nanti juga ada tokoh-tokoh baik dari alumni Persis maupun tokoh-tokoh yang ada di Kaltim. Kita beberapa sudah kita undang. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kelonggaran oleh Allah untuk hadir sehingga lebih semarak lagi acara musyawarah wilayah Persatuan Islam Kalimantan Timur yang ketiga. Tidak lupa juga kita mengundang beberapa instansi ormas Islam dari istri ya. Dari kalau di Persis itu ada Persistri, Persatuan Islam Istri ya, yang seperti di depan saya ini. Kemudian juga mungkin dari Muhammadiyah ada Aisyah, dari NU ada Muslimat begitu ya. Dari Salimah dan ormas-ormas lain yang ibu-ibu insya Allah juga akan hadir, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kemudian yang terakhir kali ya, kami menyampaikan laporan terkait pendapatan dana dari partisipasi anggota atau simpatisan ya Persatuan Islam. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira baik atas infak atau bantuan untuk kelancaran acara hari ini ya. Dari para donatur kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas kebaikan antum semua. Kemudian dari beberapa ada warung ya, ayam goreng Banjar, ada gerai Panglima, kemudian ada banyak ya seperti yang ada di spanduk di depan kita semua. Walaupun tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan yang ikut membantu kelancaran acara kita
Allah Subhanahu wa taala muliakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagai laporan singkat ini dari saya sebagai ketua ketua panitia ya, musyawarah wilayah Persis Kaltim ketiga dan Persistri, mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak, hatur nuhun gitu. Jazakumullah khairan atas semua partisipasi dan kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan. Dan yang tidak hadir hari ini juga kami mendoakan semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan, dan tidak hanya Allah kumpulkan di dunia ya, tapi mudah-mudahan nanti juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin, lewat Jamiah Persatuan Islam insyaallah. Aku qawli hada wa astaghfirullah lakum. Aku qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasiran Ustaz Halim Rais. Jadi beliau ketua panitia, ketua pimpinan daerah sama Kota Samarinda, ketua PJU Kaltim. Kalau bisa soal kemarin amplopnya double. Oke, selanjutnya mengisi acara selanjutnya sambutan ketua pimpinan wilayah Persatuan Islam Kalimantan Timur masa jihad 2018 sampai 2022, Kiai Haji Al-Hafidh Ibnu Qayyim MTHI. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami hormati pimpinan pusat Persatuan Islam, guru kita semua, Kiai Haji Uus Muhammad Ruqyah dan Ustadz Sulwan Kosasi, juga yang kami hormati pimpinan pusat Persatuan Islam Istri, ada Ibu Hajah Yuli dan Ibu Hajah Titin Suprihatin, seluruh tashkil dan seluruh utusan pimpinan daerah Persatuan Islam dan Persatuan Islam Istri se-Kalimantan Timur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah wilayah yang ketiga dari awal pendirian pimpinan wilayah Persis di Kaltim yang kita dirikan pada tahun 2012. Waktu awal itu hampir lengkap, pimpinan pusat Persis itu datang ke Kalimantan Timur untuk peresmian dan pelantikan pimpinan wilayah Persis pada masa itu di Islamic Center. Kemudian setelah itu satu periode, kemudian 2 periode, dan hari ini kita kemudian kembali melaksanakan musyawarah wilayah Persis maupun Persistri yang ketiga di Kaltim. Semoga nanti akan menghasilkan program kerja yang
bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ikhwatu iman sekalian, kita di Persis tidak ada lain kecuali hanya ingin agar supaya kita menjadi orang-orang soleh. Tetapi untuk menjadi orang soleh itu tidak cukup. Dia harus soleh juga muslih. Jadi ingat nasihat guru kita dulu menyampaikan kun salihan muslihan. Jadilah orang yang salih dan mengajak orang lain untuk berbuat kesalehan. Itu sebenarnya kenapa kita diversi. Kun salihan muslihan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menjamin selama di situ ada orang-orang yang muslih, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya. Itu janji Allah itu. Selama di situ ada orang-orang muslih. Itu ada di dalam surah Hud ayat 117. Selama di situ ada orang-orang muslih, orang yang mengajak kebaikan, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya. Maka kita berharap selama di suatu tempat itu ada orang-orang Persis, Allah tidak akan menurunkan azabnya di situ. Itu sebenarnya yang menjadi prinsip kita di dalam hidup agar supaya tidak hanya menjadi orang saleh saja, tapi juga harus menjadi orang-orang yang muslim. Banyak orang keluar dari alumni pesantren Persis lah, kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Keluar dari pesantren cukup dia sholat, puasa, zakat, haji untuk dirinya sendiri. Tetapi sikap muslihnya itu tidak ada. Artinya sikap dia untuk mengajak orang lain berbuat baik atau mencegah kebaikan. Nah, jadi konsepnya itu kun salihan muslihat. Jadilah orang yang salih yang selalu mengajak orang lain berbuat salih. Jadi jangan hanya berhenti pada kesalihan pribadi kita, tetapi kita tidak mengajak orang lain untuk berbuat salih. Nah, maka kita mengajak orang ke Persis itu agar supaya mereka salih sekaligus muslim. Ya. Jadi kita semua ini punya kewajiban muslim. Ya. Demikian mudah-mudahan sharing ini menjadi bahan renungan kita bersama untuk kedepannya, agar supaya kita tetap istiqamah berjihad dalam jam'iyah menghadapi tantangan dakwah ke depan. Kata orang era 4.0, revolusi industri 4.0 atau 5.0, di Jepang sekarang sudah 5.0. Ini kita harus hadapi. Jadi kita tidak bisa berhadapan dengan dakwah ke depan hanya mengandalkan kitab saja, tetapi kita juga harus mengandalkan teknologi untuk pengembangan dakwah kita ke depan. Baik di pimpinan wilayah, pimpinan daerah yang ada di daerah-daerah dan pimpinan cabang yang ada di cabang-cabang. Sekarang sudah ada Facebook, sudah ada berbagai media sosial. Kita mohon teman-teman ikhwati iman sekalian, segala kegiatan yang terkait dengan jam'iyah itu di sharing ya melalui internet dan melalui medsos, agar supaya yang lainnya juga ikut semangat bahwa di situ ada orang salih, di situ ada yang muslim. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'lamu bi aydina ila rabbihi khairul lil Islam wal muslimin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih atas sambutan tausiah Ustaz Toyib. Dan memang itu betul, kalau nggak ada menasehati mungkin udah kiamat sudah. Jadi kalau masih ada yang dakwah, insya Allah belum kiamat. Dan menginjak acara selanjutnya, pembinaan, arahan pimpinan Persis, pimpinan pusat Persis sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Khusus Muhammad Riyad. Kepada beliau Ustadz Muhammad Riyad pada bulan Ramadan. Maka Alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ah wa nahana 'anil furqati wal qita'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam hal ini bidang jamiah yang diwakili oleh Ustaz Haji Sulam Prasasti Sarjana Hukum, pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri yang pada hari ini alhamdulillah ketuanya langsung Ibu Yuli, yang hampir-hampir saja beliau itu tidak bisa berangkat, tapi dengan qadarullah beliau bisa berangkat dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selamat, sehat terus sampai. Dan Ibu Hajah Dr. Titin Supriyati yang pada hari ini bisa kita berjumpa dengan pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri, pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh bagian otonomi Persistri, pemuda Persis, pemudi Hima dan Hini Persis, juga para pimpinan daerah yang terkoordinir pada pimpinan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik dari Samarinda, Balikpapan, Bontang dan lain sebagainya, serta undangan hadirin hadirat ikhwatul iman yang Allah muliakan. Alhamdulillah berkat kudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, saat ini kami bisa hadir di Provinsi Kalimantan Timur, walaupun hanya tinggal beberapa hitungan hari lagi Persis dan Persistri akan mengadakan hajat akbar, ya, hajat kubro. Itu berkaitan dengan muktamar Persatuan Islam dan muktamar Persatuan Islam Istri yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bandung atau Kota Bandung. Dan tentu saja kami berharap dari pimpinan wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu sudah disebar undangannya, dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan seluruh warga Persatuan Islam di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita akan berkumpul nanti di Bandung, ya.
Kebetulan untuk Persis di Bandung Selatan, sementara untuk Persisri itu di kota Bandung. Jadi kapan lagi dari provinsi Kalimantan Timur kalau tidak ada muktamar, kan kita belum tentu ke Bandung. Ini mumpung muktamarnya di Bandung, kapan lagi kalau tidak sekarang? Ya, makanya dari sekarang harus sudah siapkan biar kita ketemu nanti di sana bersama saudara-saudara kita dari Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Utara juga Pak Abdullah Jande dan kawan-kawan itu sudah siap untuk berangkat ke Bandung itu. Kemudian juga dari Sumatera Utara, dari seluruh pokoknya dari Ambon, insya Allah kita akan berkumpul nanti dalam rangka muktamar. Dan muktamar kita hari ini atau kali ini tentu saja menyongsong 1 abad. Persis itu sudah di angka 99 tahun. 2023 itu genap 1 abad. Karena Persis lahir persisnya 12 September 1923. Secara Masehi tentu saja sudah lewat. Karena Persis lahir persis tanggal 1 Safar tahun 1342 Hijriah. Sekarang sudah Dzulhijjah 1443. Sebentar lagi 1444 malah. Berarti sudah lewat kalau secara Hijriah. Sementara secara Masehi itu mungkin masih kurang 1 tahun lagi. 2023 nanti itu genap 1 abad. 1 abad dalam hitungan umur manusia itu, waduh, sudah lapuk. Sudah ya bukan dewasa lagi. Bahkan mungkin untuk saat sekarang itu sulit sekali mencari sosok manusia yang usianya sampai 99 tahun itu atau 1 abad itu susah. Kadang orang menjelang 50 tahun saja sudah sulit sekali. Sudah lolos 50 tahun itu, ya sehingga ada yang disebut dengan jelita, jalan 50 tahun. Ada lolita, lolos 50 tahun. Itu macam-macam sekarang itu. Karena ternyata usia 40 tahun sekarang sudah sakit-sakitan. Makanya ini tentu saja menjadi PR bagi Persatuan Islam bagaimana supaya pola hidup dan pola makan, gaya hidup dan gaya makan kita ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia betul-betul bisa merawat apa yang bermanfaat bagi badannya, baik untuk masa hidupnya sampai kepada masa depannya, sehingga beliau tidak pernah sakit kecuali sakitnya menjelang wafat. Jadi itulah sehingga ditiru juga oleh seorang aktor dari Hollywood. Dia tidak minum khamar dan juga tidak makan babi karena Prophet Muhammad itu amat cerdas, mengerti betul apa yang bermanfaat untuk tubuhnya, sehingga dia itu menyampaikan tidak ragu-ragu padahal dia bukan seorang muslim. Non-muslim saja mengikuti Nabi, masa kita sebagai umat Nabi malah mengikuti non-muslim? Tentu saja tidak ada korelasinya bagi kita. Rasanya Ustaz Karim baru kemarin Provinsi Kalimantan Timur itu didirikan. Sekarang sudah periode ketiga. Dan jika tidak diawali pada tahun 2012, mungkin tidak ada Pak Asep, tidak ada Kang Ujang, tidak ada
Ya kan dadahan ini. Jadi ini di Provinsi Kalimantan Timur, tapi seperti di Jawa Barat nama-namanya banyak. Aduh, ini luar biasa ini Ustaz Kayyim. Jadi sudah ada apa namanya PD-PD, dan tentu kita tahu bahwa orang tua kita bisa mengantarkan Jamiyah Persis sampai ke Provinsi Kalimantan Timur itu tidaklah mudah melalui proses yang amat panjang. Kalau kita flashback ke belakang, bagaimana selayan pandang berdirinya Persatuan Islam? Ternyata Persis itu berdiri sebagai sebuah jawaban terhadap situasi dan kondisi umat Islam waktu itu. Di mana kondisi dan situasi umat Islam pada waktu itu tenggelam dalam kejumudan berpikir, kemandegan berpikir, tenggelam dalam mistisisme, khurafat, takhayul, bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Itu berkecamuk. Karena memang mereka itu terbelenggu dengan penjajahan dan kolonial Belanda yang ingin memadamkan cahaya Islam. Sehingga para orang tua kita itu menyadari betul bahwa kita membutuhkan pembaruan pemikiran Islam yang pada saat itu diawali pada awal abad ke-20. Di Jakarta itu kelompok-kelompok modernis Islam itu melahirkan sebuah gerakan pembaruan pemikiran Islam. Itu ada Al-Jamiatul Khairiyah tahun 1905. Ada juga Al-Irsyad tahun 1915 di Jakarta. Di Jogja ada Muhammadiyah tahun 1912. Sementara Persis itu di Kota Bandung itu tahun 1923. Dan NU di Jawa Timur 1926. Jadi sebetulnya kakak kita itu adalah Muhammadiyah, kemudian kita 23 Persis, lalu NU ada itu sebetulnya dalam urutan pendirian. Jadi ada Muhammadiyah, Persis, NU. Muhammadiyah, Persis, NU, gitu. Ya. Dan ini yang melahirkan Indonesia. Karena Indonesia belum lahir, belum ada. Tapi Jamiyah ini sudah ada. Yang melahirkan Indonesia itu adalah ini. Nah, sekarang itu ada semacam nuansa ingin menggeser dan menghilangkan ini. Padahal yang mendirikan Indonesia ini adalah ini. Makanya tidak mungkin Jamiyah yang ada sekarang yang sudah berabad-abad ini tidak mencintai negerinya, tidak mungkin. Sebab negeri ini ada karena adanya orang-orang seperti ini. Adanya Jamiyah sebelum Indonesia itu lahir. Jadi mereka itu lahir lebih tua Jamiyah ini ketimbang Indonesia. Terlebih-lebih kita sebetulnya diajarkan oleh orang tua kita untuk harus mampu meniadakan diri. Tapi karena sekarang itu justru malah kita ini mau ditiadakan karena kita mentang-mentang meniadakan diri, sehingga betul-betul mau dihantam dan mau dihabisi begitu. Akhirnya kita membuka pembicaraan, tapi bukan untuk membanggakan, bukan untuk memperlihatkan diri, bukan. Ternyata menurut ahli sejarah, Indonesia itu lahir 2 kali. Lahir yang pertama itu tanggal 17 Agustus, itu dengan kemerdekaannya, dan seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia itu
melawan penjajahan untuk kemerdekaan. Dan lahir yang kedua itu adalah tahun 50. Mengapa tahun 50 disebut hari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kalau pada tahun 45 itu adalah hari kemerdekaan, kalau tahun 50 itu hari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun saya sering mengungkapkan di mana-mana, tapi kita berharus dinikmat ya dengan orang tua kita dahulu, supaya kita barangkali lebih merawat, lebih menjaga. Dan ternyata saya juga baru kali ini mendengar secara langsung dari senior kita, Al-Ustadz Allahu Yarham Amin Jamaluddin. Beliau itu pemuda Persis, dan beliaulah yang dulu itu sempat demo di zaman Orde Baru tentang undang-undang perkawinan. Nah, beliau itu ternyata pada tahun 80-an itu beliau menjadi wakil Pak Nasir dalam menghadapi Harokah Hadamah di Dewan Dakwah. Nah, cerita beliau begini. Tahun 80 saya dengan Pak Haji Sukaya. Pak Haji Sukaya itu dari Persis Jakarta Raya. Waktu itu belum ada PW Persis DKI. Nah, tahun 80-an itu sowan ke Pak Nasir. Tahun 80-an Pak Nasir itu masih sehat. Dan saya tahun 90 saja ketemu Pak Nasir itu suaranya masih nyaring gitu, walaupun sudah usia 80-an. Jadi tahun 90 saya masuk pemuda Persis waktu itu, sowan ke Al-Munawwarah, ke Kramat Raya 45, kemudian masih suaranya itu masih kuat. Begitu. Dengan pemuda Persis kita berangkat waktu itu, banyak satu bis. Nah, cerita dari Pak Amin Jamaluddin itu, beliau mengatakan begini, Ustaz, dulu tahun 80-an saya dengan Pak Sukaya ketemu Pak Nasir. Dalam begitu ketemu itu beliau bercerita, dulu saya tahun 50 kedatangan Bung Karno. Nah, waktu itu Bung Karno menyampaikan, Nasir, saya serahkan Indonesia itu kepada, karena Indonesia sekarang sudah tidak ada lagi, melainkan menjadi negara-negara bagian. Sudah ada kepala-kepala negara bagian. Begitu mendengar kata-kata itu, Pak Nasir langsung sowan ke Tuan Hasan. Kalau sekarang Indonesia diserahkan kepada seseorang, waduh, jangankan Indonesia, gubernur, bupati saja PLT berebut. Ya, untuk jadi PLT bupati berebut sekarang, apalagi ini PLT presiden. Tadi Pak Nasir waktu itu luar biasa. Dan saya tidak habis pikir mengapa Bung Karno justru malah menyerahkan ke Pak Nasir. Saya juga tidak tahu apa pertimbangan. Hanya Bung Karno yang tahu. Mengapa Pak Nasir yang ditunjuk, yang dibawa bicara? Padahal kita tahu bahwa Pak Nasir itu berseberangan secara pemikiran kebangsaan dengan Bung Karno. Dan pada waktu itu mengatakan, Pak Nasir, saya serahkan Indonesia kepada. Dan Pak Nasir waktu itu, beliau tidak mengambil langkah-langkah kecuali sowan dulu kepada gurunya, yakni Tuan Hasan. Begitu sampai di rumah dan menyampaikan kepada Tuan Hasan, Tuan, Bung Karno datang ke rumah menyerahkan Indonesia ini kepada saya. Nasir, saya serahkan Indonesia kepadamu karena Indonesia sudah tidak ada lagi, mengingat sudah menjadi negara-negara bagian. Barangkali Tuan punya pandangan. Ini hebatnya Pak Nasir.
barangkali Tuhan punya bakat. Dan Pak Nasir itu orang cerdas. Satu di antara kecerdasannya, dia pada waktu itu tidak mau melangkah kecuali harus berdiskusi dulu dengan yang lain. Nabi juga punya sifat fatona, tapi beliau senantiasa berdiskusi dengan Abu Bakar, Umar. Nah, pada waktu itu ternyata Tuan Hasan ini langsung bercerita. Nasir, dulu Ka'bah itu pernah kebanjiran sebelum Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, kurang lebih sekitar 5 tahunan lagi. Kurang lebih sekitar 5 tahunan lagi. Pada waktu itu Muhammad belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ketika itu Ka'bah itu sempat kebanjiran dan Hajar Aswad itu lepas keluar dari porosnya. Maka pada waktu itu terjadilah pertentangan, perselisihan antara ketua-ketua kabilah. Siapa yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada porosnya lagi? Hampir semua ketua-ketua kabilah merasa berhak, sehingga mereka itu hampir-hampir terjadi perang saudara. Beruntunglah Paman Khalid bin Walid mengumpulkan ketua-ketua kabilah, kemudian melahirkanlah sebuah kesepakatan bahwa siapapun berhak meletakkan Hajar Aswad pada porosnya dengan kriteria dia yang lebih dahulu masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata yang masuk Masjidil Haram itu adalah yang pertama, dan yang lebih awal itu adalah Muhammad bin Abdullah. Maka pada waktu itu semua ketua-ketua kabilah sepakat agar Nabi SAW lah yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada porosnya. Kemudian setelah itu tidak mentang-mentang Nabi itu legitimit lantas beliau letakkan begitu saja, tapi beliau justru malah mengambil sehelai kain yang dimana ujung-ujungnya dipegang oleh ketua-ketua kabilah, lalu Hajar Aswad itu dipegang oleh Nabi SAW di tengah-tengah, kemudian secara bersama-sama diangkat lalu dimasukkan dan diletakkan lagi pada Hajar Aswad tersebut, sehingga damailah, harmonislah, mencairlah seluruh ketua-ketua kabilah. Jadi Nabi SAW itu adalah sosok pemersatu, bukan sosok pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Quraisy. Setelah itu Pak Nasir pulang. Pak Nasir itu cerdas, tapi Hasan lebih cerdas. Dan maklum seorang murid yang cerdas tidak langsung mengatakan begini, saya jauh-jauh datang ke guru saya mengenai Indonesia, kok malah disuguhi dongeng. Nah, tidak begitu. Kalau dongeng itu masih juga tahu, tidak begitu. Lalu seorang yang cerdas, akhirnya dia lapor ke Bung Karno dan minta agar Bung izinkan saya untuk roadshow ke seluruh negara-negara bagian, untuk agar mereka itu para kepala negara menggabungkan diri, melebur diri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata roadshow, karena di situ ada negara Jawa, negara Batak, negara Ambon dan sebagainya, tidak ada satupun tetes darah yang mengalir. Dan apa hasilnya? Begitu Pak Nasir roadshow, hasilnya juga disampaikan kepada Bung Karno. Bung,
ternyata mereka itu sepakat untuk lebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Bung Karno, nasib bawa kekuasaan sampaikan di situ. Dan ternyata apa yang terjadi? Konstituante menutup palu bahwa kita kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Semua itu menyepakati dan menyetujui. Akhirnya NKRI ini lahir pada tahun 50 dengan mosi integralnya Pak Nasir, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang ini oleh TNI dinyatakan NKRI harga mati. Ternyata kalau boleh kita sebagai putra putri Pak Nasir ini, ya yang katakanlah memiliki kedekatan secara emosional, secara pemikiran, dan beliau itu lahir dari rahim Persatuan Islam. Boleh juga dong sedikit berbangga begitu. Apa yang selama ini ditemukan NKRI Ahmadi Baru ternyata lahir dari pemikiran seorang kader jadinya Persatuan Islam. Tentu saja kita tidak boleh tenggelam dalam nostalgia. Kita juga harus membuat sejarah. Kalau Pak Nasir sudah membuatkan sejarah, kita juga tentu harus membuat sejarah baru. Di mana tentu saja, ya kalau orang tua kita pada awal abad ke-20, saatnya Perang Dunia Kedua, bisa melahirkan jadinya Persis. Berawal dari studi kelas, dari pengajian, dari kajian-kajian, kemudian melahirkan sebuah jamiah. Katanya sekarang ini kita mau masuk pada Perang Dunia Ketiga yang ditandai dengan mencaploknya Rusia terhadap Ukraina. Katanya akan melahirkan Perang Dunia Ketiga. Bagi Persatuan Islam mau Perang Dunia Keempat, mau Perang Dunia Kelima juga, masa pada waktu Perang Dunia Kedua saja orang tua bisa mengembangkan jamiah, pada perang-perang apapun tentu saja kita pun harus mengembangkan jamiah Persatuan Islam. Silakan Rusia perang dengan Ukraina, tapi Provinsi Kalimantan Timur membangun. Ternyata berawal dari bisikan-bisikan, cerita-cerita. Barusan kita ketemu dengan butir-butir mutiara. Di IKN ada 4 hektar ini kalau mau dijadikan sate dan sebagainya. Itu kan bisikan, tidak mungkin itu dari setan. Tapi ini yakin dari para malaikat. Kalau kita ingin membangun pesantren ada 4 hektar, tanami dulu ini, kuasai dulu ini, mungkin 5-10 tahun ke depan di situ akan berdiri pesantren Persatuan Islam di provinsi Kalimantan Timur, di ibu kota negara yang baru. Karena mau tidak mau dengan yang sekarang itu kita harus waspada, ya. Dan ternyata Ustaz Qayyim ini ya pandai membuat contoh dan juga menjadi contoh. Sebab Sulawesi Selatan beliau yang dirikan, Kalimantan Timur beliau yang dirikan, termasuk juga Kalimantan Utara ini. Tidak tahu setelah itu Kalimantan Selatan mau didirikan juga sama beliau. Jadi Ustaz Qayyim ini luar biasa ini. Jadi disitulah, jadi ini sehingga tahu di mana ini mutakharrij ya, yang lulusan dari Bangil ini berkumpul. Ya, juga dari Pakistannya. Dari Pakistannya juga beliau tahu. Dan Jamiah Persis tidak akan berkembang kalau para alumni tidak mengenalkan diri kepada publik ya mengenai gerakan dan harokah dakwah kita. Sebab
Terus terang saja, sejak tesis itu berdiri, itu fokus pada gerakan dakwah dan tarbiyah. Tahun 26 Pak Nasir membuat pendis. Dan sebelumnya ada kursus akidah untuk orang-orang dewasa. Kemudian tahun 36 itu resmi pesantren basis nomor 1 di Bandung itu berdiri. Nomor 2-nya itu adalah Bandung. Kemudian sampai sekarang menjadi ya kurang lebih sekitar di angka 350 pesantren. 5-10 tahun yang akan datang, pesantren provinsi Kalimantan Timur itu entah nomor berapa ini insya Allah. Ya, insya Allah. Sebab Kalimantan Utara saja di Pulau Sebatik kemarin itu letakkan batu pertama di Pulau Sebatik oleh gubernur dan oleh kita semua. Gubernur Kaltara hadir, kemudian Bupati Nunukan juga hadir. Bahkan secara langsung gubernur itu mengatakan bahwa dengan berdirinya pesantren internasional Persatuan Islam Tafakur Fiddin di Sebatik, saya menyatakan bahwa Pulau Sebatik ini adalah pulau santri. Ini kan luar biasa. Ya, saya sangat setuju itu kepada kawan-kawan di kawasan ya Kalimantan Utara karena itu berbatasan dengan Malaysia. Di situ ada patung Gambora NKRI harga mati. Jadi kita, wah itu saya kira kalau dikait-kaitkan cocok itu. Dan saya sampaikan kepada teman-teman dari Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Itu Ustaz katanya harus dirawat, dan itu cara merawat kita, melakukan harmonisasi di perbatasan. Jadi tidak ada lagi yang memindah-pindahkan patok kalau begitu. Nah di sana itu yang paling mudah itu akses barang-barang itu dari Malaysia ketimbang dari Indonesia. Sekalipun Garuda ada di dada, ya tetap saja ringgit itu disakunya ringgit itu. Ya, nah, ini ke depan itu kan kalau ada tesis akses ke situ, ya, dan subhanallah di sana itu saya merasakan kenikmatan. Sampai sekarang, mohon maaf saja, Ustaz Gayun, dalam benak saya juga, Masya Allah, inilah kayaknya mungkin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Pagi-pagi makan kepiting, kakap merah, kemudian juga udang besar-besar, segar-segar lagi, bukan dari Bekasi itu. Ya kolesterol semua makanya. Kalau di Bandung itu udah jutaan rupiah itu. Di sana itu ibu-ibu dari Bugis ya, yang pintar masak-masak, aduh, lezat-lezat itu luar biasa. Dan begitu kita masuk masjid, jangan tidak ada motor yang dikunci, apalagi digembok di kandang. Di sana itu kuncinya semalaman tinggal, nggak ada masalah, aman. Inilah yang disebut dengan wa amanahum min khawf. Kalau di Bandung itu jangankan kuncinya ditinggal, digembok pun dibongkar. Luar biasa itu. 4 hari di sana itu masih sampai sekarang masih kangen suasana di sana. Ya, semalaman pintu itu dibuka, nggak ada dikunci-kunci, jendela dibuka. Begitu pagi-pagi melihat ada kera besar, waduh, jadi ngeri juga itu. Ngerinya bukan oleh manusia tapi oleh kera itu. Waduh, gini nih luar biasa nih. Saya sampai sekarang dengan Pak Sulman kalau ngobrol itu kan, aduh, iya enak itu di Kalimantan Utara. Masya Allah, sampai sekarang teringat. Nih Ibu Hajatiddin belum ini? Sudah ya? Oh belum. Ini Bu Yuli yang kemarin itu berangkat ke sana. Ya, dan pulang dari sana bawa
bunga yang di sana di Bandung tidak ada di hutan sana. Nah inilah barangkali jika kami dari bidang jamiah tidak mungkin tidak terus mengembangkan. Pokoknya seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini harus ada jamiah tesis. Karena NKRI ini adalah warisan dari orang tua kita. Rasanya kalau saya nanti ketemu Pak Nasir, Pak, sudah kami kembangkan Persis itu sampai ke Prapat, sampai ke Raja Ampat, sampai ke Papua, sampai ke dan sekarang itu sudah ada. Malah di Raja Ampat itu asli orang Papua. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu di Staibi di Bandung itu. Iya, bahasa Sundanya hebat gitu. Saya tanya dengan bahasa Indonesia saja, jawabnya bahasa Sunda. Wah sudahlah kalau begitu agak cocok jadi ketua PW. Itu sampai demikian itu. Jadi luar biasa. Tetap saja kita terus kembangkan. Walaupun besok hari kiamat, besok mau kiamat, tetap saja kita kembangkan jamiah ini karena memang jamiah ini bergerak dalam dakwah dan pendidikan. Tidak ada jihad kalau bukan untuk tujuan dakwah. Kalau tadi Ustaz Baim mengutip surat Hud ayat 117 bahwa memakan rabbuka liyuhlikal qura, negeri ini tidak akan hancur, tidak akan dibinasakan selama orang-orang yang senantiasa mengajak. Muslimun kan bukan selama orang-orang di dalamnya itu orang-orang saleh, bukan. Selama orang-orang yang ada di dalamnya itu mengajak untuk berbuat salah. Cuma, nah ini indikasi muslimun itu bagaimana? Ternyata kita ambil itu surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Intinya itu adalah kejujuran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bicaranya yang jujur. Dengan bicara jujur itu baru yuslih lakum a'malakum. Niscaya amal-amal kamu itu akan menjadi soleh. Kalau negeri ini adalah negeri pendusta, negeri bohong. Bohong itu jangankan ada pada pejabat, pada ibu-ibu saja memadorotkan. Ada seorang ibu ditanya, ya, kemudian dia itu kalau di Bandung ya, ini cerita di Bandung. Seorang ibu tuh kan suka punya utang sama tukang kredit tuh. Kredit itu biasanya datang, kemudian mengambil uang. Nah si ibu itu punya anak, dia pesan sama anaknya, nah nanti kalau ada tukang kredit bilang saja ibu lagi ke Majalaya, gitu. Nah akhirnya begitu datang si tukang kredit, nah kemana itu ibu? Lagi ke Majalaya kan? Si tukang kredit ini cerdas. Nah kalau Majalaya itu di mana? Nanti saya tanya dulu si ibu. Ibu, Majalaya itu di mana? Kata tukang kredit. Inilah. Apalagi kalau dusta ada pada pejabat. Yang dustanya di ibu kota, yang tewasnya di Nusantara, seluruh Nusantara. Yang dustanya di Jakarta, tapi yang tewasnya sampai di Papua. Bagaimana yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang menjaga ini adalah tidak ada lagi ilmu ulama, ilmunya para ulama.
Dulu ada seorang sahabat, kemudian datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya akan masuk Islam selama apa yang saya lakukan sekarang jangan dilarang. Saya tidak boleh dilarang kalau mencuri. Saya tidak boleh dilarang kalau saya berzina. Saya tidak boleh dilarang kalau ini, kalau pokoknya semua yang ia kerjakan sehari-hari berupa kemaksiatan jangan dilarang." Kata Nabi langsung waktu itu mengatakan, "Silakan masuk Islam saja." Begitu dia masuk Islam, kemudian dia menyampaikan, Nabi berpesan, "Silakan Anda masuk Islam dulu. Syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Apa? Anda berkata jujur, jangan dusta." Wah, kalau begitu enteng, kata dia. Ya sudah, kalau begitu saya masuk Islam. Akhirnya dia bersyahadat dan wah, tenang saja. Semua pekerjaan boleh saya lakukan asal jujur dan tidak boleh dusta. Begitu dia mau mencuri, ada barang orang yang bisa dicuri. Dia ingat, kalau nanti istri saya tanya, "Ini barang dari mana?" Mesti jujur. Kalau dikatakan ini dapat curi, jujur dapat curi, gimana ini pertanggungjawabannya kepada istri? Begitu dia mau berzina, lantas kemudian nanti seandainya dia itu nanti hamil, kalau kita tidak mengaku berarti kita dusta. Ternyata dari kata-kata waqulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Akhirnya sahabat itu tidak berani lagi mencuri, tidak berani lagi berzina, tidak lagi berjudi, tidak lagi berbuat apapun kecuali yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kelihatannya seperti enteng berkata jujur. Makanya Nabi pernah bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Seorang pengusaha yang jujur, yang amanah, kelak akan bersama-sama para nabi, para syuhada, kemudian siddiqin dan orang-orang yang saleh. Ternyata pengusaha jujur itu mendapatkan tempat yang luar biasa. Nah, kejujuran dan berkata tidak dusta itu akan yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka insya Allah selama persatuan Islam dengan para warganya tetap melakukan gerakan-gerakan harokah-harokah dakwah dan harokah tarbiyah di lingkungan kita, maka selama itu pula kita akan mewarnai negeri ini agar tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tepat sekali pimpinan wilayah provinsi, pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Kalimantan Timur mengambil tema istiqomah berjihad dalam jamiah menghadapi tantangan dakwah. Saya kira ini adalah sebuah tema yang sangat urgen untuk situasi dan kondisi provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, musyawarah wilayah Persatuan Islam Persis dan Persisti yang ketiga di Provinsi Kalimantan Timur dengan tema istiqomah berjihad dalam jamiah dalam menghadapi tantangan dakwah, saya buka secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh.